di Muhammadiyah menggunakan metode tarjih. Pendapat-pendapat yang ada dari ulama-ulama yang sudah ada itu dipilih pendapat yang kuat, sehingga di Muhammadiyah nanti akan kita jumpai pandangan-pandangannya lintas mazhab selama dalilnya kuat. Kemudian di situ ada kajian atau sidang dari majelis tarjih, maka nanti majelis tarjih akan menentukan pandangannya. Maka pandangan inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan, maka disebut sebagai metode tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, di satu pendapat ada yang menggunakan mazhab Syafi'i, di pendapat yang lain ada yang menggunakan mazhab Hambali, pada sisi yang lain ada yang menggunakan mazhab Hanafi, dan pada kesempatan yang lain ada yang menggunakan mazhab Maliki. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa kalau hanya terpaku pada satu mazhab. Faktanya kita akan kesulitan kalau kita hanya terpaku pada satu mazhab saja. Misalnya kita mengaku untuk bermadhab Syafi'i misalnya, itu paling banter bisa dalam masalah toharoh dan sholat. Kalau nanti sudah menyangkut masalah muamalah itu sulit. Bagaimana misalnya kita di minimarket mau beli dengan madhab Syafi'i, beli tanya harganya dulu, sepakat deal, baru bayar pakai ijab kabul, saya beli saya jual, kasirnya meneng wae. Bisa enggak? Nggak bisa kan? Ambil dulu baru bayar kan? Bukan bayar dulu baru ambil. Beli bakso, tanya harganya dulu, baksonya berapa? 10.000. Glinding-glindingi berapa? Telu, mbok tambahi siji. Oh iya, sudah ditambahi. Ini saya bayar, saya terima. Saya jual, saya beli. Nah, ini mazhab Syafi'i. Prakteknya begitu enggak? Bakso setunggal, makan rampung pinten, gitu. Prakteknya gitu kan? Itu bukan mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i juga perempuan itu menggunakan cadar. Dagu termasuk aurat. Tapi coba lihat, pakai cadar enggak? Enggak. Dagunya di sini ditutup apa enggak? Yo, mah diarani ekstrim yo toh. Itu kalau terkait pertanyaan apa madhabnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah bukan tidak bermadhab. Muhammadiyah tetap bermadhab. Madhabnya apa? Tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, maka di pimpinan itu ada namanya majelis tarjih, yang di situ terdiri dari para ustadz-ustadz yang pakar di bidangnya untuk bisa membicarakan, memusyawarahkan segala sesuatu yang terkait dengan perkara-perkara yang perlu disidangkan. Nah, oh ya, ini ada yang bertanya juga, kalau Salafi madhabnya apa? Nah, kalau Salafi madhabnya apa? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang ada di Salafi dengan di Muhammadiyah itu beda-beda tipis. Nah, ya, kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, kalau di Salafi tidak. Nah, bedanya di situ. Nah, dan konsepnya adalah hanya dengan satu pemahaman, yakni pemahaman para sahabat Rasulullah dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi untuk Salafi itu tidak berorganisasi. Mereka terdiri dari para ustadz-ustadz lulusan dari Timur Tengah yang mereka kemudian berdakwah di masyarakat. Manhajnya adalah menggunakan pemahaman para salafus soleh, maka disebut manhaj salaf. Nah, dan itu beda-beda tipis dengan di Muhammadiyah yang manhajnya manhaj tarjih, memilih pendapat yang kuat. Hendaknya kita di dalam bermuamalah dengan organisasi manapun, dengan masyarakat manapun, kita mengedepankan saling menghormati. Kepada agama siapapun kita punya sikap prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi dengan beda agama kita bisa toleransi, dengan sesama agama kita juga harus toleransi. Jangan sampai kita kepada sesama agama
hanya beda baju organisasi, hanya beda logo, yang satu matahari, yang satu bumi, terus tidak saling sapa. Yo ojo toh. Nah, wallahu alam.